Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang suntik kurus untuk menguruskan beberapa bagian tubuh tertentu yang mungkin bagi sebagian orang menjadi sebuah tren begitu. Bagaimana cara kerja dari itu, apakah efektif, apakah aman dan sebagainya. Nah, kita akan membahasnya di video ini. Jadi suntik kurus ya, atau di dunia medis disebut sebagai lipotropic injection, merupakan metode yang dimana seseorang menyuntikkan ke dalam bagian tubuh mereka berupa vitamin, nutrisi, dan bahan-bahan lain yang memiliki pengaruh dalam menurunkan berat badan. Biasanya dilakukan di klinik kecantikan seperti itu ya, dan biasanya disuntikan ke beberapa bagian tubuh, misalnya tangan, lengan, paha, perut, bokong, dan bagian tubuh berlemak lainnya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah suntik kurus ini bukan merupakan sebuah metode yang bisa menggantikan fungsi dari diet ataupun olahraga untuk proses penurunan berat badan. Jadi suntik kurus ya, atau istilah medisnya lipotropic injection ini, seperti saya bilang tadi, adalah kondisi di mana kita memasukkan ke dalam tubuh berupa vitamin, berupa mineral, berupa protein, nutrisi, atau bahan-bahan lain yang notabene bisa mempercepat proses penurunan berat badan, dan sifatnya adalah layaknya seperti sebuah suplemen, jadi bukan metode utama seperti itu. Dan selain itu ya, harus diperhatikan karena ada beberapa suntik kurus ya yang ditawarkan oleh mereka yang mungkin tidak memiliki kapabilitas cukup untuk melakukan hal tersebut. Misalnya di klinik kecantikan bukan dilakukan oleh seorang dokter atau medis yang memang memiliki kompetensi di bidang hal tersebut. Jadi harus benar-benar diperhatikan begitu ya. Jadi suntik sendiri atau kondisi injeksi atau parenteral ya, suntik terus kemudian infus itu tidak serta-merta boleh dilakukan oleh orang sembarangan. Jadi harus mereka yang memang memiliki wewenang. Jadi harus diperhatikan, misalnya di klinik kecantikan tertentu memang dilakukan oleh seseorang ahli, seorang dokter medis ya, dengan latar belakang yang memang kredibilitasnya cukup bisa dipertanggungjawabkan, bukan oleh mereka yang cuman sekedar misalnya di salon ada semacam mungkin ahli kecantikan di sana yang tidak memiliki latar belakang medis, berdasarkan pengalaman saja, berdasarkan banyaknya orang yang sudah pernah, tapi ya kita tidak tahu tentang efek sampingnya, tentang keamanannya. Jadi harus benar-benar dilakukan oleh seorang yang berpengalaman, dan akan sangat lebih baik jika Anda berkonsultasi juga ke dokter ya, dan juga ya bukan hanya dokter dari kecantikan, tapi memperhatikan unsur kesehatan Anda secara seutuhnya begitu, karena banyak sekali efek samping yang ditimbulkan oleh suntik kurus ini. Ada beberapa yang menimbulkan misalnya gatal-gatal ya, terus kemudian ada yang sampai sesak nafas, ada yang sampai mengalami diare, mual muntah, sakit kepala, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang pasti harus dilakukan ya, dan sebisa mungkin dokter yang memang spesialis ya, dokter kulit atau dokter kecantikan begitu ya, yang melakukannya gitu. Jadi bisa lebih dipertanggungjawabkan tentang keamanan dari suntik yang akan dilakukan. Dan ya, yang perlu Anda ingat bahwasanya itu sifatnya hanya membantu mensupport program penurunan berat badan. Dia hanya mungkin mempercepat proses pembakaran lemak, tapi proses pembakaran lemak yang utama, yang dimana harus terjadi kondisi dimana pola makan kita harus diperhatikan ya. Jika itu tidak dilakukan ya, proses pembakaran lemak yang utama, syarat utamanya supaya terjadi pembakaran lemak, maka yang disuntikan tadi akan menjadi sia-sia seperti itu. Tidak bisa hanya dengan menyuntikkan cairan yang berisi mungkin vitamin, mineral, atau nutrisi tertentu, atau zat-zat tertentu yang bisa dalam tanda petik hanya membantu proses penurunan berat badan tanpa diimbangi dengan pola makan atau olahraga yang dimana mampu lebih menjaga
jumlah kalori dan juga memperbanyak kalori yang terbakar, sehingga mengakibatkan tadi ya mengecilnya bagian tubuh tertentu, supaya tadi kadar lemaknya dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber energi seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Sampai bertemu kembali dengan saya Ruineka dari dietkalori.co.id.